maksiat akan mendatangkan maksiat yang lain, kebaikan akan menyuruh kebaikan yang lain. Orang kalau sudah terbiasa mamer mempublish amal soleh, semua apa saja pengen dia publish. Semua apa saja pengen dia publish. Datang syaitan mengatakan, enggak, kau pamer itu agar memotivasi orang lain. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan dalam rangka motivasi orang lain. Tapi kalau sebisa mungkin jangan kau jadi aktornya, lebih baik. Makanya kalau ada orang undang antum, siapa tahu antum terkenal, diundang dalam podcast. Gimana sih Ustadz kok bisa berhasil? Nah, boleh. Oh, karena saya, ya itu bahaya itu. Ini podcast kurang ajar ya. Mulai cerita. Ustadz dulu gimana nutut ilmu? Oh, saya dulu begini, mau cerita. Ini hati-hati. Ini sarana untuk pamer amal soleh. Mudah-mudahan ikhlas, tapi rawan. Spekulasi tingkat apa? Tinggi. Spekulasi tingkat tinggi. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Mengingat penyakit pamer amal soleh, mempublish amal soleh, ya. Ini penyakit yang mulai tersebar di zaman sekarang dan menular, apalagi jika yang menularkannya adalah tokoh agama atau ustadz atau dai yang hobi men-share amal solehnya, sehingga akhirnya diikuti oleh dai-dai yang lain dan juga diikuti oleh murid-muridnya, sehingga jadilah memamerkan amal soleh, mempublish amal soleh adalah perkara yang biasa. Yang kalau kita lihat kepada kebiasaan para salaf dahulu, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari memamerkan amal soleh, sangat jauh dari memperlihatkan amal soleh mereka. Padahal mereka sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka ya tentu jauh lebih ikhlas daripada kita. Namun meskipun hati mereka bersih, mereka tidak spekulasi tingkat tinggi dengan memperlihatkan amal soleh mereka, karena kita tahu memperlihatkan amal soleh sangat rawan untuk tertimpa penyakit riya dan penyakit sum'ah yang akhirnya bisa menjadikan amal soleh menjadi gugur. Taib, Allah Subhanahu Wa Taala ya telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang pentingnya menyembunyikan amal soleh, ya. Di antaranya dalam 2 ayat. Ayat pertama dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', yaitu dengan merendah, dengan istiqanah, tadarrul, menghinakan diri, wa khufyah. Khufyah itu dengan lirih, dengan suara yang lirih, dengan disembunyikan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita bacakan perkataan dari Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Hampir seluruh para tafsir Al-Qurtubi, kemudian juga di antaranya Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari membawakan makna yang sama. Dia berkata, makna khufyah ay sirran fi nafs, yaitu dengan sir, dengan suara yang lirih di jiwa saja. Ketika seorang berdoa tidak usah teriak keras-keras, tapi dia suara yang lirih. Liyab'uda anir riya, agar dia terjauhkan dari riya. Wa bidzalika athna ala Nabi Zakaria alaihissalam. Oleh karenanya Allah memuji Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia berdoa dengan suara yang lirih. Ya, sebagaimana dalam firman Allah di awal surat Maryam, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang samar, Maka ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan seorang untuk beramal soleh, di antaranya doa untuk dengan sir, tidak keras-keras dan tidak perlu diketahui orang, ya, sehingga ini lebih jauh dari riya.
Kemudian Al-Qurtubi berkata, "Wa syari'atu muqarriratun anna sirra fima lam ya'tarat min a'malil bir ya a'zamu ajran minal jahr ya." Bahwasanya syariah telah menjelaskan bahwasanya perbuatan amal soleh yang dikerjakan dengan sir itu lebih besar pahalanya daripada yang dikerjakan dengan cara terang-terangan atau diperlihatkan. Ini ayat pertama yang menjelaskan tentang keutamaan menyembunyikan amal saleh. Ayat yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya. Kalau tidak salah 271 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, in tubudus sadaqati fa ni'mahi, kalau kalian menampakkan sedekah yaitu dengan ikhlas maka itu baik. Tetapi ada yang lebih baik, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir ya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Khabir, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini di antara ayat-ayat yang menganjurkan untuk menyembunyikan amal soleh. Adapun hadis-hadis Nabi SAW banyak ya, akan kita sebutkan. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini di antara hadis yang menganjurkan seorang menyembunyikan amal solehnya. Kemudian juga dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang al-ghani, yaitu mencukupkan diri, tidak minta-minta kepada orang lain, dia merasa cukup. Al-khafi yang itu yang menyembunyikan amalnya atau tidak suka tampil ya. Ini menunjukkan Allah mencintai orang yang beramal soleh dengan disembunyikan amalnya. Demikian juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan amal soleh yang disembunyikan. Seperti salat malam, kata Rasulullah SAW, "Sallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang apa? Tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Sungguhnya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Seperti juga sabda Nabi SAW tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di hari di mana matahari dengan jarak 1 mil. Di antaranya Nabi SAW bersabda, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang ketika sedang bersendirian dia ingat Allah kemudian dia menangis ya. Intinya semua dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan berkhulwat dengan Allah itu menunjukkan ibadah sir, ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam hadis juga Rasulullah SAW berkata, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dilakukan dengan diam-diam maka itu akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan perkataan Al-Hasan. Bagaimana para salaf dahulu berusaha menyembunyikan amal saleh mereka. Al-Hasan berkata, "In kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'an wa ma yash'uru bihin nas." Sungguh seseorang hafal Quran 30 juz dan orang-orang tidak tahu bahwa dia sudah hafal Quran. Wa in kana rajul laqad faqiha al-fiqh al-katsir wa ma yash'uru bihin nas. Ada seorang juga di antara mereka yang sudah faqih, paham tentang banyak ilmu agama dan orang-orang tidak mengerti bahwasanya dia sudah faqih. Wa in kana rajulu la yusalli salata tawilata fi baitihi wa indahu zuwar wa ma yash'uru bihi. Sungguh seseorang salat malam di rumahnya dengan salat yang sangat panjang padahal banyak tamu di rumahnya dan mereka tidak ngerti, tidak sadar kalau dia salat malamnya
sangat panjang. Artinya dia pun bisa menyembunyikan salat malam padahal di rumahnya ada tamu. Ya. Walaqad adrakna aqwaman. Sungguh kami telah mendapati kaum, maksudnya tabi'in. Hasan al-Basri seorang tabi'in. Ya, yang dia dapati mungkin tabi'in senior atau didapati adalah para sahabat. Walaqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi min amalin yaqdiruna an ya'maluhu fis sirr wa yakunu 'alaniyatan abadan. Kami telah mendapati suatu kaum tidak ada satu amalan apapun yang mereka mampu sembunyikan kemudian mereka tampakkan. Enggak mungkin. Kalau selama mampu mereka sembunyikan pasti mereka sembunyikan. Ada amal yang tidak bisa disembunyikan seperti salat berjamaah, pergi salat Jumat, ya, salat Id, ya itu amal-amal yang nampak enggak ada masalah. Tapi selama amal tersebut mereka mampu sembunyikan, mustahil mereka akan apa? Tampakkan. Dulu ada orang-orang seperti itu ditemui oleh Hasan al-Basri. Kalau bukan tabi'in, para tabi'in senior, mereka adalah para sahabat. Laqad kana al-muslimuna yajtahuna fi ad-du'a wa ma yusma'u lahum sautun in kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim. Dan sungguh kaum muslimin dahulu mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak terdengar dari mereka suara sedikit pun kecuali hanya hams, itu bisik-bisik antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah taala yaqul, karena Allah telah berfirman, ad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan merendahkan diri, dan khufyah dengan lirihkan suara. Wa dzalika anna Allah dzakara 'abdan salihan radiya fi'lahu faqala idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Karena Allah telah menyebutkan hambanya yang saleh itu Nabi Zakaria alaihissalam yang Allah ridha dengan perbuatannya, di mana Allah memujinya dengan berkata idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Zakaria menyeru Rabbnya dengan seruan yang lirih. Ini dalil bagaimana keutamaan melakukan amal saleh dengan tersembunyi dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan jelaskan secara lebih terperinci tentang keutamaan menyembunyikan amal saleh. Keutamaan yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan menyembunyikan amal saleh pahala lebih besar. Pahala lebih besar. Secara tegas Allah mengatakan, in tubudu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah namun dalam tentunya kalian ikhlas, maka itu terbaik. Wa in tukhfuha, namun ada yang lebih baik lagi. Itu sungguh baik kata Allah. Namun ada yang lebih baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, namun kalau kalian sembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Oleh karenanya, setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang selama masih mungkin untuk disembunyikan, hendaknya dia sembunyikan. Karena kalau dia kerjakan secara tersembunyi, maka malaikat akan mencatat amal ini dengan pahala amalan yang tersembunyi, dan ini pahalanya besar. Maka jangan dia rubah menjadi amalan yang terlihatkan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, iblis berusaha menjadikan amal seorang gugur. Kalau dia sudah beramal soleh, maka digoda agar dia sum'ah, agar dia riya, agar dia batalkan amal solehnya. Jika iblis tidak mampu untuk membatalkan amal solehnya dengan memasukkan riya dalam dirinya atau ujub atau sum'ah, maka iblis berusaha, artinya orang ini tetap ikhlas. Maka iblis berusaha orang ini untuk menceritakan amalnya. Karena kalau orang yang sudah ceritakan amalnya, meskipun dia ikhlas, tidak bermaksud untuk ujub, tidak bermaksud untuk sum'ah, maka pahalanya menjadi berkurang, turun level. Dari level pahala amal yang tersembunyi, turun menjadi level pahala amalan yang terlihatkan. Taib. Berapa perbandingan antara amal yang tersembunyi dengan amal yang terlihatkan? Tidak ada dalil yang khusus yang menyebutkan akan hal tersebut. Memang ada satu hadis diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Ya. Namun kalaupun dia dhaif, maka ini terkait dengan fadhailul a'mal yang para ulama mengatakan tidak mengapa disampaikan jika amalnya memang sudah ada. Tapi sebagian ulama menghasankan hadis ini, di antara Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadisnya menunjukkan tentang perbandingan antara amal tersembunyi dengan amal yang terlihat, sama-sama ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya gugur. Dalam hadis
Dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli tatawuan haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25." Salatnya seseorang, salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib di masjid. Ini salat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Kecuali salat fardu di masjid. Baik, kata Nabi SAW, salatnya seseorang salat sunnah, di mana orang-orang tidak melihatnya, senilai dengan 25 kali lipat salatnya jika di hadapan mata manusia. Berapa kali lipat? 25 kali lipat. Ini menunjukkan besar. Ya. Kalau hadis ini sebagaimana kita katakan hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, karena mana-mana yang lain yang menguatkannya, maka rugi kalau kita amal soleh kita ceritakan, itu pun kalau kita ikhlas. Bagaimana kalau ternyata kita tidak ikhlas? Kalau kita ikhlas pun, maka pahala amal soleh tersembunyi berubah langsung. Tadinya dicatat di diwan amal sir, di catatan amal yang tersembunyi, kemudian turun level sampai 25 derajat, turun level ke amal yang terlihat. Maka rugi. Itu pun kalau kita menceritakannya dalam kondisi apa? Ikhlas. Kalau ujub ya lain cerita. Kalau riya lain cerita, sum'ah lain cerita. Baik. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, dan hadis ini yang benar dia mauquf atau perkataan sahabat, di mana disebutkan dalam hadis ini, fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salati haitsu yarahun nas kafadlil maktubati 'alan nafilah. Keutamaan salat seseorang di rumahnya dibandingkan salatnya yang orang tidak lihat, dibandingkan dengan salatnya yang dilihat oleh orang, ya. Salatnya di rumah yang tidak dilihat orang dengan salatnya ketika dilihat orang seperti perbandingan salat fardu dengan salat sunnah. Tentu beda jauh karena salat fardu adalah rukun Islam. Salat sunnah bukan rukun Islam. Maka ini isyarat tentang keagungan, keutamaan amal soleh yang disembunyikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Tapi ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwasanya sebagian tadi sudah kita isyaratkan dari perkataan Al-Qurtubi dan juga perkataan para ulama yang lainnya, bahwasanya ketika mereka menafsirkan khufyah, ya, bahwasanya amal soleh yang tersembunyi lebih selamat dari riya, lebih selamat dari riya. Kalau amal soleh kita tampakkan, maka kita spekulasi. Spekulasi amal kita ada noda hitam dalam niat kita ingin dipuji, meskipun sedikit, meskipun sedikit. Riya itu kalau bercampur dalam hati kita, ingin dipuji meskipun 0,1%, amal kita gugur. Amal kita apa? Gugur. Beda kalau kita bahas seorang beramal soleh dengan niat duniawi selain riya, maka ini ada para ulama mengatakan jika niat akhiratnya masih mendominasi, terus niat dunianya masih ada, selama niat akhiratnya masih mendominasi tidak jadi masalah. Seperti seorang misalnya menyambung silaturahmi untuk panjang umur dan untuk dilapangkan rezeki. Boleh atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Nah, dia sambung silaturahmi niatnya untuk akhirat tapi juga ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Selama niat akhirat, selama dia ikhlas, tidak mencari pujian manusia dan niat akhiratnya lebih mendominasi. Ini niatnya tercampur antara niat ingin dapat pahala akhirat dengan niat agar mendapat ganjaran duniawi. Ini masih boleh. Ya, selama tidak mendominasi niat apa? Ganjaran akhirat. Selama niat ganjaran akhirat lebih mendominasi, pingin surga lebih mendominasi daripada mendapat ganjaran duniawi. Tapi kalau riya meskipun sedikit gugur. Beda. Karena riya langsung mencoreng keikhlasan terkait dengan yang kita tuju. Kalau ini dia menyambung silaturahmi ikhlas karena Allah. Dia tidak mencari pujian, tapi di samping dia pingin surga, dia juga pingin dapat ganjaran apa? Duniawi, panjang umur atau rezeki lancar. Selama tidak mendominasi maka tidak
mengapa. Beda dengan riya. Riya sedikit saja bercampur, maka gugur amal soleh tersebut. Maka ketika seorang menampakkan, memamerkan amal solehnya, dia sedang melakukan spekulasi tingkat tinggi. Berbahaya. Kapan dia sedikit ingin dipuji, maka gugur amal solehnya. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Maka yang mengerti akan bahaya ini para salafus soleh. Mereka dahulu tahu memamerkan amal soleh, spekulasi tingkat tinggi. Makanya mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka sebisa mungkin. Tadi kata Hasan al-Basri, mustahil kami mendapati suatu kaum. Mustahil kalau ada amal mereka bisa sembunyikan lantas mereka tampakkan. Mustahil. Selama mereka bisa sembunyikan, pasti mereka sembunyikan. Dan saya sudah katakan, para salaf lebih bertakwa daripada kita. Para salaf lebih ikhlas daripada kita. Para salaf lebih tidak ingin niat-niat duniawi, itu pun mereka tidak berani spekulasi. Kemudian zaman sekarang sebagian orang nekat menampakkan amal solehnya. Semua amal soleh dia sebutkan. Berbakti sama orang tua dia sebutkan. Dia rajin sedekah disebutkan. Dia rajin sholat duha disebutkan. Ya, dia membantu orang lain dia sebutkan. Maka antum hati-hati, jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Mudah-mudahan dia ikhlas. Mudah-mudahan mereka ikhlas. Tapi antum anak khawatir. Antum jangan ya. Sekarang mana lebih soleh? Ustadz atau orang para salaf? Tidak usah ditanya lah, jelas lah. Tidak usah ditanya. Para salaf jauh lebih soleh. Mereka pun tidak berani spekulasi. Apalagi saya model begini. Mau spekulasi, aduh ngeri. Ya. Hati ini enggak beres. Mereka saja yang hatinya beres tidak berani spekulasi. Maka jangan ikut-ikutan lagi tren orang menampakkan amal solehnya. Lagi ngetren sekarang satu nampakkan ini, satu nampakkan ini lah, saya mau kesini lah, kesana macam-macam, saya nggak perlu sebutkan lah. Ya. Sehingga menampakkan kayaknya dirinya hebat, membranding dirinya seakan-akan dai yang masya Allah, yang wow, yang dulu para salaf jauh dari hal seperti itu. Baik. Jadi keutamaan yang kedua, menyembunyikan amal soleh lebih selamat dari riya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwasanya amal soleh yang tersembunyikan, ya, dia bonus menjadikan dimaafkan orang tersebut, ya, mengampuni dosa-dosa. Tadi Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kalau kalian sembunyikan amal soleh kalian, sedekah kalian dan kalian berikan kepada orang fakir, maka lebih baik bagi kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya seorang salaf ketika dia menyembunyikan sedekahnya, ya, maka ketika ditanya kenapa dia menyembunyikan sedekahnya, dia mengatakan Rasulullah bersabda dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, shadaqatus sir tudfi'i ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat plus, kita pahala besar, dosa-dosa diampuni. Maka sayang kalau kemudian kita tampakkan amal soleh kita, selama kita mampu menyembunyikannya, maka kita sembunyikan. Kapan kita mulai sering menampakkan amal soleh kita, lama-lama ketagihan. Ketagihan selalu menampakkan amal soleh. Sebaliknya, kalau kita terbiasa, kalau antum terbiasa menyembunyikan amal soleh, antum akan ketagihan menyembunyikan amal soleh. Terserah pilih mana, ketagihan yang mana. Ketagihan publish amal soleh atau ketagihan menyembunyikan amal soleh. Dua-duanya menimbulkan ketagihan. Dua-duanya menimbulkan apa? Ketagihan. Dan kita tahu maksiat akan mendatangkan maksiat yang lain, kebaikan akan menyeru kebaikan yang lain. Orang kalau sudah terbiasa mempublish amal soleh, semua apa saja ingin dia publish. Semua apa saja ingin dia publish. Datang syaitan mengatakan, enggak, kau pamer itu agar memotivasi orang lain. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan dalam rangka motivasi orang lain. Tapi kalau sebisa mungkin jangan kau jadi aktornya, lebih baik. Kalau sebisa mungkin jangan kau jadi aktornya, kau sebutkan saja ulama, kau sebutkan saja para salaf, lebih aman. Lebih aman daripada engkau menjadikan dirimu sebagai apa? Aktor. Repot. Repot atau tidak? Repot ya akhi.
Taib. Itu pun kalau murni membuat orang motivasi. Tapi terkadang ternyata sambil untuk dipuji. Sambil ingin di-like. Kapan seorang beramal saleh dia publish supaya di-like, itulah riya. Itulah riya. Riya adalah menunggu sanjungan dari orang. Itu namanya riya. Dalam hati pingin disanjung, pingin di-like, itulah apa? Riya. Nah, supaya tidak ada itu semua, jangan dipublish. Kapan publish, nunggu di-like, itulah riya. Baik. Di antara keutamaan orang yang menyembunyikan amal solehnya, yang keberapa ini? 4. Selamat dari kemunafikan. Selamat dari kemunafikan. Di antara ciri-ciri munafik yang ditakuti oleh para sahabat adalah ikhtilaful batin wal zahir. Perbedaan antara batin dan zahir. Zahirnya sepertinya begini, ternyata batinnya beda. Di antara ciri-ciri orang munafik, kalau dilihat orang banyak semangat, kalau tidak ada yang lihat kurang semangat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salawat alal munafiqin, salatul fajr wa salatul isya." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa paling berat? Karena ketika itu tidak ada yang lihat. Karena di zaman Nabi kalau sudah subuh sama isya gelap. Orang munafik itu mereka semangat salat zuhur, asar, maghrib karena kelihatan. Oh hadir nih. Karena memang mereka niatnya untuk dilihat. Tapi kalau sudah subuh dan isya, ke masjid ngapain? Nggak ada yang muji. Karena nggak kelihatan. Maka sangat berat bagi mereka untuk ke masjid ketika salat subuh dan salat apa? Isya. Sehingga ketika seorang di depan banyak orang semangat beribadah, ketika bersendirian tidak semangat, ini terkena penyakit orang munafik. Kita tidak bilang dia munafik, tapi terkena penyakit orang munafik. Yang berbeda ketika di hadapan banyak orang dengan bersendirian. Nah, ketika seseorang ternyata justru dalam kesendiriannya dia bersemangat beribadah, insya Allah dia bukan munafik. Karena orang munafik tidak demikian. Orang munafik itu kalau nggak ada yang lihat malah malas beribadah. Kalau banyak yang lihat baru dia semangat. Maka seorang yang menyembunyikan amal solehnya, dia bebas dari sifat kemunafikan. Sifat yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati 30 orang sahabat Nabi, kata tabi'in ini, dan dia dapati sahabat-sahabat senior. Semua 30 orang sahabat ini takut ada kemunafikan menimpa dirinya. Takut kemunafikan menimpa dirinya. Kata para ulama, maksud kemunafikan di sini perbedaan antara zahir dan batin. Perbedaan antara zahir dan batin. Depan manusia seperti apa, di ketika sendirian berbeda lagi, ya. Maka seorang ketika membiasakan diri untuk ibadah, tidak ada yang tahu, maka insya Allah dia bukan orang munafik. Baik, yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, ketika seorang menyembunyikan amal solehnya, maka otomatis dia sering berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sembunyikan, dia baca Quran bersendirian, dia sholat malam bersendirian, dia sedekah diam-diam, ya. Tidak ada yang tahu cuma yang dia sedekah aja, ya. Sehingga dia senantiasa berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkholwat dengan Allah di ibadah tersendiri. Disyariatkan i'tikaf agar kita belajar berkholwat kepada Allah. Disyariatkan salat malam agar kita belajar berkholwat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka interaksinya dengan Allah luar biasa karena dia selalu yang dia perhatikan adalah Allah dan Allah dan Allah dan Allah, sehingga dia tidak begitu memperhatikan komentar manusia terhadap dirinya. Yang dia pedulikan bagaimana Allah terhadap saya. Ini kebiasaan orang yang ibadah dengan disembunyikan. Dan yang terakhir, yang keberapa? Keenam, orang yang menyembunyikan ibadahnya, dia lebih kontinu dalam beribadah. Sungguhnya di antara sebab seorang berubah dari soleh menjadi tidak soleh adalah karena riya dalam hatinya. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis As-Sadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berkata, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu amal-amal soleh, sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Kemudian dia sudah didahului oleh takdir. Maka di akhir hayatnya
dia melakukan amalan-amalan buruk, amalan penghuni neraka jahanam, bermaksiat. Kemudian dia meninggal, kemudian masuk apa? Neraka jahanam. Bagaimana dia bisa berubah dari amal soleh menjadi amal buruk di akhir hayatnya? Diterangkan dalam hadis yang lain. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amal-amal soleh menurut pandangan manusia yang nampak pada manusia padahal dia adalah penghuni neraka jahanam. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sebab seorang berubah dari beramal soleh kemudian terputus tidak kontinu malah berubah menjadi amal penghuni neraka jahanam karena ada sesuatu dalam hatinya, ada dasisah, ada dasais, ada racun dalam hatinya. Bisa jadi ria, pingin disanjung, pingin dipuji, ujub dan lain-lain. Itu yang bisa merubah dia di penghujung hidupnya. Maka seorang yang berusaha untuk menyembunyikan amalnya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia lebih kontinu, lebih istiqamah dalam melakukan ketaatan. Baik, sekarang pembahasan terakhir ya. Bagaimana cara kita untuk bisa istiqamah dalam menyembunyikan amal soleh? Bagaimana cara kita untuk bisa istiqamah menyembunyikan amal soleh? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang dianjurkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Masalah hati ini terkadang tidak sadar. Terkadang tidak kita sadari. Terkadang kita cuekin. Sering saya katakan, sungguhnya seorang kalau dia mau ria, pasti ada signal dalam hatinya nih, kamu mau ria nih. Ketika dia mau ceritakan amal solehnya, pasti ada signal dalam hatinya. Kau ingin pamer nih. Tapi terkadang dia cuekin dan dia ceritakan aja supaya dia disanjung. Akhirnya signal lama-lama rusak. Padahal signal itu seharusnya ada, ingatin. Nih, kamu nih. Ada peringatan dari hati. Namun dia tidak pedulikan. Akhirnya dia ria dan dia kecanduan untuk ria, kecanduan cerita amal soleh, kecanduan mempublish amal solehnya. Semua kegiatannya dia publish. Ya. Semua kegiatan dia publish dan dia merasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam dengan niatnya ya. Oleh karenanya Rasulullah mengabarkan tentang samarnya syirik, kata Rasulullah SAW, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda fi ala safatis sauda fi dhulmatil lail atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan pada umatku lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ya. Rayapan semut hitam bukan di atas pasir, di atas batu yang keras yang tidak ada bekasnya. Batu yang hitam dalam kegelapan malam. Artinya terkadang penyakit-penyakit syirik ini, riya ini masuk dalam hati seorang tanpa dia sadari. Ketika dia membuka celah-celah untuk apa? Untuk riya. Maka seorang yang cerdas, yang sayang dengan amal solehnya, yang ingin pahalanya lebih besar, maka jangan dia buka pintu-pintu tersebut. Pintu-pintu tersebut. Di antara doa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang saya juga sering dengar para imam haram membacanya, yaitu Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya apa? Saleh. Wa ja'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalku tersebut karena mengharap wajahmu semata. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan janganlah jadikan untuk seorang pun ikut serta dalam amal solehku ini, yaitu jangan aku berharap sanjungan seorang pun, sedikit pun enggak. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Sudah hafal belum? Belum. Ulangi. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Coba diulang. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Baik, kita berdoa minta kepada Allah, terutama doa yang diajarkan Nabi tadi, karena syirik ini bisa menggoda kita kapan saja. Hari ini kita ikhlas, besok kita syirik.
Hari pagi ini kita ikhlas, sorenya kita riya. Sangat mudah menimpa siapapun. Ini yang pertama. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di antara kiat-kiat agar kita bisa kuat istiqomah dalam menyembunyikan amal soleh kita, ya. Yaitu kita menyadari bahwasanya amal kita ini sudah sangat sedikit. Sudah sangat sedikit. Yang sedikit ini jangan kita spekulasi lagi, ya. Ya. Kalau kita punya amal banyak, kita tambahkan 10% mungkin masih aman. 90% selamat. Ini sudah sedikit, mau kita tampak-tampakin lagi, ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim berkata, "Laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yuhbituhu aw yufsiduhu." Bukan yang terpenting adalah amal soleh saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga amal soleh agar tidak gugur, agar tidak berkurang pahalanya. Ini yang lebih penting. Maka kita sadari amal kita itu sangat sedikit. Maka jangan kita pamer-pamerkan. Kita ini kalau meninggal dunia, kita dikubur, yang bisa menemani kita untuk membela kita di alam barzah adalah amal soleh yang ikhlas. Yang tidak ikhlas minggir semuanya. Oleh karenanya, kita sayang-sayang amal kita, umur kita cuma sedikit. Amal kita cuma sedikit. Yang sedikit itu dijaga baik-baik. Yang berikut yang ketiga, agar kita semangat untuk menjaga amal soleh kita. Kita tahu Allah mengetahui. Allah mengetahui sudah cukup. Allah mengetahui sudah cukup. Tidak perlu yang lain tahu. Dan Allah menekankan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 270. Kata Allah, "Ma anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Apapun yang kau infakkan dan apapun yang kau nadarkan, yang kau tunaikan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahui sudah cukup. Bukan diketahui lagi presiden, bukan diketahui oleh raja. Ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukupkanlah dirimu berbahagia ketika yang tahu adalah siapa? Allah. Dalam juga ayat surat Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun kebaikan yang kau lakukan, sungguhnya fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah mengetahuinya. Maka seorang ketika beramal saleh dihadirkan ayat seperti Allah tahu, selesai, Allah tahu. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 273 Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, sungguhnya Allah mengetahui. Sedikit banyak Allah tahu. Tidak ada satu dunia tahu pun, Allah pun tahu. Bahkan yang kau sedekahkan pun tidak tahu, Allah pun tahu. Demikian juga dalam surat Ali Imran, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah ketahui. Demikian juga ayat 22 Al-Baqarah 271 Allah mengatakan, "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Setelah Allah mengatakan kalau kalian sembunyikan sedekah, lalu kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Sungguhnya Allah khabir tentang apa yang kalian lakukan. Dan khabir itu lebih spesifik dari alim. Alim Allah Maha mengetahui. Khabir itu mengetahui secara detail-detail, mengetahui secara detail-detail. Makanya ketika Allah berbicara tentang pandangan mata, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada para lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Allah khabir tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka kerjakan. Maka dikatakan oleh para salaf, jika seorang menengok sesuatu yang haram, sebelum dia balik matanya sudah Allah ketahui sebelum dia balikkan matanya. Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Allah menggunakan kata khabir karena lirikan mata itu sangat samar, tapi lirikan mata kita kemanapun, bahkan ketika kita berbicara sama orang lain, kita ngelirik ke seorang wanita, orang depan kita enggak ngerti kalau kita melirik, tapi Allah tahu tidak? Allah tahu karena Allah khabir, detail. Maka kalau kau sembunyikan amal solehmu, Allah tahu karena Allah khabir. Kalau kau sudah tahu Allah mengatur amal solehmu, cukuplah berbahagia. Latih diri kita seperti para salaf, berusaha bahagia ketika yang tahu cuma Allah. Ketika yang tahu cuma Allah. Jangan kita terbiasa kita bahagia kalau orang lain tahu. Lama-lama kecanduan, saya katakan tadi. Gara-gara saya mempublish amal soleh, kita kecanduan. Tanpa sadar kita terjebak dengan apa? Riya. Tanpa sabar. Ya, tanpa sadar. Taib. Ini di antara cara kita agar bisa istiqomah dalam menyembunyikan amal.
Di antara cara kita untuk istiqomah menyembunyikan amal, kita ingat tentang cerita-cerita para salaf yang di mana mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Ya. Banyak cerita para salaf. Di antaranya cerita yang menakjubkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang dua Bani Israel yang sama-sama soleh. Yang satu meminjam uang kepada si A, minjam uang kepada si B. Dia pinjam uang sama kawannya. Dia butuh uang ketika itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 1.000 dinar berarti 4,25 kilogram emas. Berarti 5 miliar. Iya enggak? 1 gram emas sekarang berapa? 100 lebih. Sah? 1 juta. Ya berarti sekitar 4 miliar lebih. 4 miliar sedikit atau banyak? Sedikit. Yang bilang ya sedikit. Sedikit bagi triliuner. Bagi kita banyak. Kita aja lihat enggak pernah mata kepala. Tapi banyak sekali. Dia pinjam uang sama temannya. Terus kata temannya, "Itini bi syahid." Mana saksi? Kata dia, "Asyahid Allah." Allah jadi saksi. Taib enggak ada saksi. "Itini bi kafil." Mana penjaminmu? Kalau kau enggak bisa bayar, siapa yang jamin? Kata dia, "Al-kafil Allah." Allah yang kasih jadi penjamin. Akhirnya sodakta, kau benar. Ya sudah, mau apa? Udah ambil aja. Enggak ada saksi, enggak ada penjamin. Kau bayar nanti hari ini. Kata dia, saya setuju. Allah jadi saksi, Allah jadi penjaminku. Tapi pada hari waktu pembayaran setelah berapa waktu, maka dia cari kapal untuk pergi ke temannya untuk bayar. Dia rumah mereka berbeda pulau. Maka dia cari kapal. Dia nunggu kapal agar dia bisa ngantar uang. Sudah siapkan 1.000 dinar. Ternyata kapal enggak datang-datang. Maka dia tidak ingin mengecewakan. Dia sudah terlanjur menjadikan Allah sebagai penjaminnya, sebagai saksinya. Maka dia bilang, "Ya Allah, ketika dia meminta saksi dariku, aku mengatakan engkau adalah saksiku. Ketika kawanku minta penjamin bagiku, aku bilang engkau adalah penjaminmu. Sekarang aku letakkan uang dalam kayu dan sampaikanlah kepada kawanku." Maka dia ambil kayu, dia bolongin, dia isi uang 1.000 dinar, dia tutup, kemudian taruh di laut. Subhanallah. 4 miliar. Bukan 1 juta. 4 miliar lebih. Lepaskan di laut. Berjalan kayu tersebut. Ternyata kayu tersebut, orang sana sudah nunggu temannya. Ini si fulan mana ini katanya ini. Mana ini? Dia tahu orangnya soleh, enggak mungkin ingkar janji. Tapi kok enggak datang-datang? Kapal enggak ada. Tiba-tiba ada kayu datang lewat. Allah mengilhamkan dia untuk ambil kayu tersebut. Dia ambil untuk kayu bakar. Dia bawa pulang ke rumah. Ketika istrinya mecahin kayu, ternyata ada uang dan ada surat. Ini dari saya untuk kamu. Subhanallah. Akhirnya temannya tadi yang pinjam uang, dia tidak serahkan 1.000 dinar begitu saja. Dia tetap cari. Siapa tahu enggak sampai, kan dia enggak tahu juga. Dia bawa 1.000 dinar yang lain. Cari kapal, ternyata ada kapal. Ada kapal. Akhirnya dia naik kapal, kemudian dia antar ketemu orang temannya tadi. Dia bilang, "Mohon maaf kawan, saya cari-cari kapal enggak ada, makanya saya terlambat. Ini kapal pertama yang berangkat ke pulaumu. Jadi saya mohon maaf saya terlambat." Apa kata temannya? "Akhi, bukankah kau pernah ngirim sesuatu kepadaku?" Kata dia, "Saya kan bilang." Dia tidak bilang, "Oh iya, saya yang kirim itu." "Iya." Hebat kan? Sampai kan? Allah. Enggak. Dia diam-diam. Dia bilang, "Saya kan bilang, saya enggak dapat kapal." Subhanallah, dia tidak ngaku, dia diam aja. Dia bilang, "Saya kan bilang." Dia tidak bilang tidak, karena itu bohong. Tapi dia tidak ingin ungkapin. Dia bilang, "Saya kan sudah bilang, saya tidak dapat apa? Kapal kecuali hari ini." Kata dia, "Allah telah membayarkan hutangmu, pergilah bawa 1.000 dinarmu. Saya tidak butuh lagi." Yang saya takjub, dia bagaimana bisa menyembunyikan apa? Kewaliannya. Dia wali atau tidak? Wali akhi. Ente kalau taruh uang 1 miliar, hilang. Belok. Masuk ke rumah orang lain. Ini 4 miliar sampai. Dan dia tidak pamer. Lihat saya gini, enggak. Subhanallah. Luar biasa. Ini bagaimana bisa menyembunyikan kewaliannya. Luar biasa. Menakjubkan. Ini dalam Sahih Bukhari. Kisah berikutnya tentang Uwais Al-Qarani, ma'ruf. Khairut tabi'in dalam Sahih Muslim, Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in, Uwais Al-Qarani. Dia punya ibu, dia berbakti, orang tidak tahu. Dia juga doanya dikabulkan. Dia pernah punya penyakit albino, baros, tubuhnya putih semua. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah aku kecuali qadra maudhi qadra dirham." Ila maudhi qadri dirham, sekeping dirham di pusarnya, di perutnya, supaya dia selalu ingat dia dulu pernah sakit sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah. Taib. Dia orang tidak tahu, dia sembunyikan amal solehnya. Meskipun tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu enggak? Allah tahu. Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kabarkan kepada Umar.
Kata Nabi, wahai Umar. Nabi ketika masih hidup bilang sama Umar, akan datang suatu hari ketika saya sudah meninggal, tambahan pasukan dari negeri Yaman, Amdad ahli Yaman, itu pasukan tambahan. Karena di zaman Umar banyak ekspansi, butuh pasukan dari negeri lain. Akan datang tambahan pasukan dari negeri Yaman. Kalau datang carilah seorang namanya Uwais dari Koron, dari Murad. Dia itu pernah punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dan dia pernah punya penyakit dan dia berdoa kepada Allah agar sembuh kecuali seukuran keping dirham. Kalau kau ketemu dia, minta agar dia doakan ampunan buatmu, istighfar buatmu. Kemudian Nabi meninggal, di zaman Umar, datanglah bantuan tentara dari Yaman. Umar bertanya, Afikum Uwais, setiap ada bantuan Umar tanya, adakah Uwais di situ? Katanya enggak ada. Nanti datang yang lain, Umar tanya lagi, Afikum Uwais, ada orang namanya Uwais? Ada. Mana? Sini. Kamu namanya Uwais? Iya. Kamu dari Koron? Iya. Kamu dari Murad? Iya. Dulu kau punya ibu, kau berbakti padanya? Kau tahu? Kau dulu punya penyakit, kemudian kau berdoa sembuh. Kata dia, Amir Mu'minin, dari mana kau tahu? Kata dia, oh iya. Dia mengingkari, dari mana anda tahu? Ada apa ini? Ya, Rasulullah kasih tahu. Ya sudah. Rasulullah bilang, saya minta agar kau doakan ampunan buat saya. Ajib. Ya. Menakjubkan. Bagaimana seorang bisa menyembunyikan amal solehnya? Yang lebih menakjubkan lagi, seorang menyembunyikan niatnya, nggak ada yang tahu. Kisah Rasulullah bercerita tentang 3 orang zaman dahulu. Yang 3 orang tersebut, orang soleh lagi berjalan, tiba-tiba mereka kehujanan, kemudian mereka masuk goa. Tiba-tiba ada batu jatuh, nutup pintu goa. Kalau mereka tidak keluar, mereka akan kehabisan oksigen, mereka akan mati kelaparan. Maka kata mereka, kita enggak bakalan selamat kecuali ketika kita ini berdoa dengan amal yang paling kita andalkan. Mulai satu berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua 2, sudah tua. Kebiasaan saya tidak kasih susu kepada anak dan istriku kecuali saya kasih kepada kedua orang tuaku. Pagi maupun petang. Suatu hari saya pulang kemalaman, ya Allah. Dia sampaikan, ya Allah, kecuali saya pulang kemalaman. Kemudian saya bawa susu untuk kedua orang tuaku. Biasanya saya dahulukan kedua orang tuaku baru anak istriku. Ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Maka saya mau bangunkan, enggak enak, mungkin baru tidur. Maka saya tunggu, siapa tahu dia terjaga di tengah malam. Mereka berdua terjaga, saya tinggal kasih susu. Kemudian susu di tanganku. Ternyata Allah mentakdirkan malam itu kedua orang tuanya tidak terjaga kecuali subuh. Makanya yang melapar kan biasa kelaparan tengah. Dia tunggu-tunggu. Wasibyan yataghadawun, sementara anak-anak menangis minta susu. Tapi saya tunggu luar biasa sampai kedua orang tua bangun baru saya kasih. Mana kata dia, ya Allah, kalau amalku ini karena mencari wajahmu, geser mulut goa atau buka pintu goa. Kemudian batu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Dia berbakti sama orang tua, kira-kira dia ceritain ke sana sini enggak? Enggak lah. Bahkan dia ragu, dia ikhlas atau tidak. Dia berkata, ya Allah, jika aku melakukannya karena mencari wajahmu, bukalah. Dia enggak tahu karena ikhlas suatu yang gaib. Dia tidak bilang, ya Allah, saya ikhlas waktu itu, ya Allah. Enggak. Dia masih bilang, ya Allah, jika saya ikhlas, bukalah pintu gua. Pintu gua bergeser. Hebat. Yang kedua, juga hebat. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, saya punya sepupu wanita, saya sangat cinta kepada dia, saya kejar-kejar dia. Kalau ada lelaki sangat cinta kepada seorang wanita, itulah saya kepada wanita tersebut. Saya selalu merayunya dan dia tidak pernah mau. Bayangkan seorang laki-laki kejar wanita, dia ini impiannya, ini cita-citanya wanita ini. Suatu saat tiba-tiba dia datang kepada aku. Kata dia, akhi, saya lagi butuh uang sekitar 100 dinar. Kata dia, kesempatan. Saya kasih kamu, tapi serahkan kehormatanmu kepada aku. Kata dia, siap. Yang penting uang mana? Saya pun kumpulkan uang 100 dinar atau lebih. Kemudian saya hadirkan di hadapan dia. Kemudian dia sudah menyerahkan dirinya. Ketika saya mau gauli, sebagaimana seorang suami menggauli istrinya, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah, ittaqillah, wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan haknya. Saya pun meninggalkan dia dan dinar-dinar tersebut karena engkau ya Allah. Kemudian dia bilang, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, bukalah pintu goa. Pintu goa terbuka. Ini yang kedua, hebat atau tidak? Hebat ya. Ini wanita dia kejar-kejar. Impiannya, cita-citanya. Ente lebih cari cewek apa cari mobil?
Mobil apa? Ini perempuan yang dia kejar-kejar. Sangat dia cintai. Sudah lama dia incar. Ketika di depan mata, malah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Selesai nggak jadi. Subhanallah. Nggak jadi. Luar biasa. Dia bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Allah, karena engkau bukalah. Terbuka, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga ini yang saya luar biasa. Bagaimana bermuamalah hati dengan Allah. Dia bilang, ya Allah, engkau tahu dulu saya punya pekerja. Setelah mereka bekerja, saya kasih gaji semuanya. Kecuali satu orang belum ambil gaji. Dia pun pergi tidak ambil gajinya. Gajinya saya pegang, kemudian saya niatkan. Ini niatnya nggak pernah ngomong sama orang dalam hatinya. Saya niatkan ngolah hartanya ini untuk dia. Akhirnya saya kelola, saya tanam. Akhirnya gajinya ini berubah jadi banyak sapi, banyak kambing, banyak onta. Lama kemudian dia datang. Mungkin entah berapa, 10 tahun atau berapa tahun. Pokoknya lama. Sudah banyak kambing, banyak onta, banyak sapi. Maka dia datang. Dia bilang, bos, mana gajiku dulu? Mana gajiku? Baru datang sekarang. Kataku, itu semua yang kau lihat. Kambing-kambing, onta-onta, babi. Kambing, onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi. Saya baru bahas tadi dosa besar memakan babi, makanya ke bawah ya. Saya lagi nulis buku apa? Dosa-dosa besar. Di antaranya memakan babi. Afwan tadi kelepasan ya. Dia bilang itu yang kau lihat kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi semua milikmu. Kata dia, bos, la tahza' bi wahai Abdullah, bos, jangan kau ejek saya. Saya tahu gaji saya cuma apa? Sedikit. Jangan ejek saya. Kata dia, benar itu gajimu semuanya. Benar, iya itu gajimu semuanya. Dia bawa semua ontanya, bawa kambingnya, bawa sapinya. Tidak satu ekor pun disisakan. Tidak ada yang bilang syukran bos, satu buat kamu. Enggak ada, semua dibawa. Itu menyakitkan. Kata dia, ya Allah, jika aku melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Subhanallah. Dia punya niat. Dia tahu Allah tahu apa? Niatnya. Jadi dia bukan menyembunyikan amal dia. Bahkan niatnya dia yang tahu cuma siapa? Allah. Bayangkan. Akhirnya terbukalah pintu goa tersebut. Maksud saya kita baca cerita seperti ini. Motivasi kita untuk apa? Sembunyikan amal. Karena pahalanya besar. Ketika orang-orang banyak cari muka kepada manusia, kita cari muka sama Allah. Mereka cari muka gimana caranya? Mereka cari muka dengan publish amal soleh. Supaya dipuji, di like, disanjung, di share kesana kemari. Kita berusaha cari muka kepada Allah dengan menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, jangan buka celah untuk cerita amal soleh. Kecuali darurat. Makanya kalau ada orang undang antum, siapa tahu antum terkenal, diundang dalam podcast. Gimana sih Ustadz kok bisa berhasil? Nah, boleh. Oh, karena saya, itu bahaya itu. Ini podcast kurang ajar ya. Ayo, mulai cerita. Ustadz dulu gimana nutut ilmu? Oh saya dulu begini mau cerita. Ini hati-hati. Ini sarana untuk pamer amal soleh. Mudah-mudahan ikhlas tapi rawan. Spekulasi tingkat apa? Tinggi. Spekulasi tingkat tinggi. Syekh Shalih Al-Fauzan, nanti lihat di YouTube, dia ditanya, Syekh bagaimana engkau belajar dulu? Sederhana sekali. Saya belajar sini, kemudian saya masuk kuliah, kemudian selesai. Subhanallah. Tidak cerita dulu saya gini susah ketemu ini, saya belajar ini, riwayat ini, enggak ada sama sekali. Itu contoh nyata di depan kita. Ketika beliau ditanya, gimana dulu Anda belajar? Sementara sebagian kita, Masya Allah, dulu saya begini, dulu saya kelaparan, dulu saya ini, dulu saya dulu saya mudah-mudahan ikhlas, tapi spekulasi tingkat tinggi. Mending tidak usah. Tidak usah. Toh enggak ada juga podcast ngundang antum. Kalau antum diundang maksud saya. Jangan terpancing dengan pertanyaan apa orang. Ustadz sholat malam bagaimana? Emang kau tahu saya sholat malam? Gitu jangan bilang, oh iya saya beginilah. Kalau tidur cepat, bangun jam 3. Ustadz bangun jam berapa? Nggak usah jawab, Ustadz bangun jam berapa? Pokoknya saya sholat subuh insya Allah gitu. Dan bilang, oh ya saya sih jam segini sudah bangun. Inilah kegiatan saya sehari-hari begini. Supaya antum bisa niru saya, bisa hemat waktu. Bagaimana optimalkan waktu. Jadi pagi-pagi saya begini, nanti jam segini, jam 8 saya minum kopi, kemudian selanjutnya. Ya akhi bilang aja Nabi SAW, ngapain ente jadi aktor? Paham? Kalau ente ingin, mudah-mudahan ikhlas, saya bilang mudah-mudahan ikhlas. Tapi spekulasi tingkat tinggi.
Kata Ibnu Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayy la ya'man alaihi fitnah." Siapa yang ingin mencontoh atau meneladani, teladanilah orang yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah. Demikian saja kajian kita, tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah kita lanjutkan habis lebaran. Insyaallah. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.